Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep kebutuhan belajar. Ini pembelajaran sepanjang daur hidup manusia ya. Ada perkembangan kognisi yang melatar belakangi dan kita sebagai seorang perawat memahami bahwa pasien, keluarga pasien, dan juga masyarakat luas itu membutuhkan pembelajaran untuk mengatasi atau untuk berdamai cara hidup dengan penyakit-penyakitnya. Dan media yang kita pakai nanti adalah dengan promosi kesehatan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa mampu memahami ini secara garis besar saja. Kita memahami tentang perkembangan kognisi di setiap tingkatan usia, dari mulai bayi ya, anak, bayi, toddler, preschool, school, kemudian teenager sampai adult dan elderly sampai lansia. Kemudian bagaimana kita seorang perawat melakukan pemenuhan kebutuhan belajar baik itu pada individu, keluarga maupun masyarakat, serta bagaimana tentang promosi kesehatan. Di dalamnya ada edukasi kepada pasien ya, tapi secara lebih luas itu adalah promosi kesehatan. Mengingatkan ya tentang hierarki Maslow, kita sudah banyak membahas tentang basic need ya. Di sini ada oksigenasi, kebutuhan paling mendasar menurut teori Maslow ya. Ini atau kebutuhan primer gitu ya. Seseorang bisa hidup gitu ya. Ada oksigenasi, nutrisi, kemudian eliminasi fekal dan urin, safety, keamanan, rest and comfort, ini juga sudah kita bahas ya, aman, kenyamanan dan istirahat, hygiene, activity, dan sexuality. Yang berikutnya, tahapan yang selanjutnya setelah basic need ada psychological comfort, ini tentang security itu ya. Kemudian assistant in meeting needs, comfortable, kemudian belonging, memiliki ya. Kemudian ada self esteem, love ya. Dan nanti paling tinggi derajatnya ketika yang lain sudah terpenuhi dengan baik, ini adalah self aktualisasi. Ini rincian dari ini, fisiologi, basic need-nya apa, kemudian safety and security, kemudian love and belonging, self-esteem, dan terakhir yang puncaknya kebutuhan ketika seseorang sudah terpenuhi, maka self-aktualisasi. Apakah self-aktualisasi ini bisa dipenuhi pada sepanjang daur hidup? Bisa. Ini seluruh kebutuhan ini mengikat pada yang mulai dari bayi sampai lansia. Nah, posisi kita akan belajar salah satunya di kebutuhan mana? Kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar ini nanti untuk mendukung self-aktualisasi. Kita ingat kembali prinsip dasar teori dari Piaget. Ini adalah ahli yang banyak menjadi rujukan terkait dengan perkembangan kognisi atau belajar ya. Disebutkan bahwa intelijensi merupakan adaptasi biologi seseorang, makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh, manusia itu tidak punya mantel berbulu lembut, ya, tidak punya bulu, rambut, gitu ya, rambut yang menutupi seluruh tubuh, gitu, untuk melindunginya dari dingin. Berbeda dengan hewan, ya. Contohnya yang mempunyai bulu, burung begitu. Nah, burung bisa
memiliki bulu untuk melindungi dirinya dari terpaan angin. Tapi manusia bisa memikirkan, karena adaptasi dengan lingkungan, saya pakai baju, saya pakai jaket, seperti itu. Contoh lain, manusia tidak memiliki kecepatan untuk berlari dengan kencang, seperti hewan buas, seperti citah, seperti kuda. Tetapi manusia bisa memiliki akal. Saya beradaptasi dengan lingkungan. Saya bisa menciptakan alat transportasi seperti itu. Ya. Manusia tidak memiliki keahlian dalam memanjat pohon, tapi dia bisa menciptakan alat untuk beradaptasi bagaimana saya mengambil buah yang di atas. Ya. Tiap manusia memiliki kepandaian, akal untuk beradaptasi dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, dalam hal ini yang dicontohkan bagaimana bisa membuat pakaian, kendaraan, ya, dan alat gitu. Untuk perkembangan kognisi, menurut Piaget, ini adalah hasil dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Teori perkembangan kognisi intelektual oleh Piaget ini dikenal dengan teori perkembangan intelektual yang menyeluruh, sehingga dia banyak digunakan oleh ahli-ahli. Ini mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi dan psikologisnya. Perkembangan kognitif pada anak ini melibatkan proses-proses yang penting seperti ada skema, asimilasi, kemudian ada akomodasi, organize, dan equilibrium, yang ini semuanya nanti akan saling berkaitan. Kita akan membahas satu persatu nanti bagaimana proses-proses ini. Contoh organisasi, ini kita pahami dulu ya konsep dasarnya. Organisasi adalah tindakan mental maupun fisik, karena tadi adalah interaksi fisik dan psikologis ya kalau menurut Piaget, bahwa tindakan mental atau psikologi dan tindakan fisik ini tidak dapat dipisah-pisah. Ya, misalnya seorang anak mengumpulkan seluruh kelereng kuning dan merah. Tindakan ini secara fisik dia ngambil kuning, ngambil merah, tetapi tindakan secara mental dia berpikir mana kuning mana merah. Ya, nih secara fisik dia memindahkan kelereng itu, tetapi tindakan itu dibimbing oleh hubungan apakah ini sesama merah, apakah ini berbeda. Ya, jadi tidak hanya tangannya saja fisiknya yang bergerak, tapi akal mentalnya pun melakukan tindakan, ada aksi ya untuk nih, oh ini sesama merah, oh ini bukan kuning. Nah, seperti itu. Kemudian bahwa prinsip dari organisasi, tindakan ini dapat bersifat reversible. Misalnya, menambah dan mengurangi merupakan tindakan atau operasi yang sama, yang dilakukan dengan arah yang berbeda saja. Ini prinsip dasar yang dipelajari anak terkait dengan numerikal, ya, terkait dengan angka. Bahwa ini pun harus prinsip misal penambahan, pengurangan, ya, sedikit berat bagi anak. Beberapa negara maju meninggalkan ini, ya, maksudnya mereka lebih mengedepankan anak tentang bersikap, kemudian menghadapi situasi sosial dibandingkan perhitungan pada usia-usia awal. Ya, tapi ini di Indonesia masih banyak tuntutannya. Kelas 1 SD sudah diajarkan tidak hanya pertambahan dan mengurangi kondisi sekarang, ya, tapi kita terus mengadopsi. Nah, sebagai contoh, 2 itu dapat ditambahkan dengan 2 dapat ditambahkan dengan 1.
2 plus 1 hasilnya 3. Ya kan? Itu untuk menambah. Sedangkan untuk mengurangi, 1 dapat dikurangi dari 3 untuk memperoleh 2. Itu hal yang berlawanan arah itu supaya anak bisa mengorganize hal yang seperti itu. Yang berikutnya, makna dari organisasi bahwa tidak ada tindakan yang berdiri sendiri, bahwa suatu tindakan selalu berhubungan dengan struktur atau sekumpulan tindakan yang lainnya. Misalnya, tindakan penambahan pengurangan ini berhubungan dengan klasifikasi, pengurutan, ataupun konservasi bilangan. Tindakan ini saling membutuhkan. Jadi tindakan ini adalah tindakan-tindakan mental yang terinternalisasi. Berikutnya yang terkait dengan skema, bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik, tindakan mental, dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan atau aksi menuju pada pertimbangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur hasil dari interaksi anak dengan lingkungannya. Contohnya yang gampang gini. Anak baru lahir, BBL, akan menghisap. Dia kan fase oral ya. Fase pemenuhan kebutuhannya lewat mulut gitu. Tapi dia tidak membedakan apapun benda yang akan masuk ke dalam mulutnya. Itu makanan, itu dotnya, itu tangannya, itu kaos kakinya. Dia tidak pilih-pilih ya. Namun, sejalan dengan waktu dan pengalaman bayi akan lebih selektif dan menghisap hanya bila itu dianggap seperti puting ibu. Karena dia tadi masih fase oral pada 1 tahun pertama. Berikutnya adalah asimilasi. Ini adalah penyatuan, integrasi ya dari informasi, persepsi, konsep dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada di dalam ingatan seseorang, di dalam benak seseorang. Dalam proses asimilasi, seseorang menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menghadapi masalah atau untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian ada akomodasi. Ini seseorang mengubah dirinya agar sesuai dengan apa yang dapat diterima oleh lingkungannya. Sebagai proses penyesuaian ya atau penyusunan kembali skema ke dalam situasi yang baru. Selanjutnya adalah equilibras atau pengaturan diri sendiri. Ini adalah kemampuan untuk mencapai kembali keseimbangan atau equilibrium selama periode tidak seimbang, disequilibrium. Ekuilibrasi merupakan proses untuk mencapai tingkat-tingkat fungsi kognitif yang lebih tinggi seiring dengan pertumbuhan anak, ya, seiring dengan pertumbuhan usia melalui berbagai cara yang sudah kita pahami tadi. Contoh dengan asimilasi, dengan akomodasi dari tingkat demi tingkat. Yang berikutnya kita pelajari apa perbedaan kondisi equilibrium dengan disequilibrium. Contoh seorang anak dihadapkan pada situasi di mana dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dia bisa menjelaskan, merasakan hal-hal yang dirasakan terhadap lingkungannya, dan anak tersebut nyaman dengan lingkungan, ya, maka itu disebut sebagai equilibrium. Ya, dia bisa mengkondisikan pengaturan dirinya sendiri. Sedangkan kondisi disequilibrium kebalikannya, dia mengalami sensasi yang tidak menyenangkan, ya. Dia tidak bisa menempatkan diri, menjelaskan dirinya sendiri terhadap situasi tertentu.
Jadi mungkin anak menjadi irritable. Tahap-tahapan perkembangan intelektual menurut Piaget ini ada 4 tahap. Ya, ada tahap sensori motor, tahap praoperasional, kemudian tahap operasional konkret, dan tahap terakhir nih adalah tahap operasional formal. Kalau usia kita sudah 12 tahun ke atas, ya, maka kita berada di tahap operasional formal. Untuk satuan waktunya sensori motor ini 0 sampai bayi baru lahir sampai 1,5 tahun, tahap praoperasional 1,5 tahun sampai usia school age 6 tahun, kemudian tahap operasional konkret ini usia school age 6 sampai 12 tahun, kemudian tahap operasional formal ya 12 tahun ini masih school age teenager, ya adult sampai elderly, ya 12 tahun ke atas sampai lansia. Di sini kita ketahui ada 4 tahapan yang dilalui oleh semua orang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ya, seorang anak bisa cepat dia melalui sensori motor, misal dengan intelijensi yang tinggi. Setiap tahap ini dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang, ya, untuk memungkinkan logika jenis baru. Seorang anak dia belajar digendong itu nyaman, ya, anak bayi baru lahir, ketika dia digendong dia tidur, ketika dia diletakkan, oh saya kok nggak enak ya, maka dia akan menangis. Ya, awalnya dia bisa digendong siapapun, tetapi ketika nanti mencapai perkembangan kognisi yang baru, seorang anak akan mengetahui yang menggendong saya bukan ibu saya. Maka dia tetap akan menangis ketika dia digendong oleh orang lain, ya. Nah, jadi setiap tahap dimasuki ketika otak kita sudah cukup matang untuk memungkinkan logika jenis baru. Jadi mungkin saja seorang anak berumur 6 tahun ini sudah berada di operasional konkret. Harusnya tadi secara teori anak umur 6 tahun masih praoperasional. Sedangkan ada seseorang anak yang berusia 8 tahun masih pada tingkat bawahnya, masih pada tingkat praoperasional. Ya, anak 8 tahun ini bisa saja mengalami delay, keterlambatan dalam perkembangan intelektual. Oke, kita bahas tahap per tahap ya. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Tadi secara usia 0 sampai 1,5 tahun, bisa sampai dibilang 2 tahun. Sepanjang tahap ini ya, mulai dari lahir sampai usia 2 tahun atau 1,5 tahun. Bayi akan belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui seluruh indera, yang pada tahap itu inderanya pun sedang berkembang, melalui juga aktivitas motorik dengan pergerakan ya. Aktivitas kognisi ini terpusat pada aspek alat dria. Dria itu sensori dan gerak atau motor. Pada tahap sensori motor ini, anak hanya melakukan pengenalan lingkungan melalui drianya atau inderanya dan melalui motornya, ya. Jadi hanya melalui sensori dan motor. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognisi selanjutnya. Aktivitas sensori motor ini terbentuk melalui proses penyesuaian dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, mulai dari 1,5 tahun atau 2 tahun ya setelah tahap sensori motor.
Anak telah menunjukkan aktivitas kognisi dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya, berarti menghadapi lingkungannya. Ya, usianya berapa tadi? Dari 1,5 atau 2 tahun sampai 6 tahunan. Aktivitas berpikirnya belum memiliki sistem yang terorganisasi. Anak sudah dapat memahami realita di lingkungan dengan menunjukkan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap praoperasional ini masih bersifat belum sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Contohnya ya, ditandai dengan ciri-ciri transduksi reasoning, penalarannya agak kurang, kemudian ketidakjelasan hubungan sebab dan akibat, berpikir animisme, kemudian artivisme, perceptualibon, mental experience, dan centration, terpusat saja. Cirinya transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan transduktif atau deduktif tetapi tidak logis. Kemudian ketidakjelasan anak tentang sebab dan akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. Kemudian animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Artificialism ini kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan ini memiliki jiwa seperti manusia. Kemudian perceptualibon, yaitu anak menilai sesuatu berdasar apa yang dia lihat dan dia dengar. Sedangkan mental experience, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu yang paling menarik dan mengabaikan sesuatu yang kurang menarik. Sedangkan egosentrisme, yaitu anak melihat lingkungannya sekehendak dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, ini pada usia 6 sampai 12 tahun ketika anak di usia school age. Anak sudah cukup matang untuk menggunakan pikiran logis atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini yang dia bisa lihat. Anak telah menurun kecenderungan terhadap animisme dan artificialisme. Egosentrisnya juga berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Kita lanjutkan bahwa tanpa objek fisik yang mereka lihat di hadapan mereka, anak-anak masih mengalami kesulitan besar dalam menyelesaikan tugas-tugas logika. Contoh, anak yang diberi 3 boneka dengan warna rambut yang berlainan, kita beri nama Edith, Susan, dan Lily. Ini tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi boneka mana yang misal berambut paling gelap, ya, karena ada wujudnya. Anak diberi 3 boneka. Apakah yang paling gelap itu Edith, Susan, atau Lily? Namun ketika diberi pertanyaan, ya, rambut Edith lebih terang dari rambut Susan, rambut Edith lebih gelap daripada rambut Lily, ya, jadi rambut siapa yang paling gelap? Di anak-anak pada tahap operasional konkret ini akan kesulitan, ya, kesulitan apabila hanya diberi pemahaman tentang persoalan yang seperti itu. Kalau wujud Edith, Susan, dan Lily itu tidak di hadapan mereka, ya. Selanjutnya tahap operasional formal. Ini tahap terakhir dari perkembangan kognisi manusia, mulai umur 12 tahun ke atas sampai dewasa lansia. Ya, timbul periode operasi baru, ya, kognisi
tertinggi, periode ini seseorang atau anak dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang kompleks, mempunyai kemampuan untuk berpikir abstraksi. Kita runtut satu persatu. Kenapa kita memahami tiap perkembangan kognisi? Karena kita merawat ya dari sepanjang daur hidup manusia, dari anak, bayi baru lahir, operasi sesar dan seterusnya sampai menjelang ajal, sampai kematian ya. Jadi kita pahami betul bagaimana perkembangan mereka, termasuk perkembangan kognisi dalam pemenuhan kebutuhan belajar. Oke, perkembangan kognisi anak hingga 1 tahun. Tadi masuk pada fase sensori motor. Dia mengandalkan sensori dan pergerakannya untuk mengenali, untuk beradaptasi dengan lingkungan. 0-1 bulan mereka melatih refleks. Ada refleks primitif, refleks sucking, menghisap, refleks rooting, dia menengok, yang mencari puting ibu, refleks grasping, menapak, dan sebagainya. Ada refleks-refleks kognitif yang dipelajari anak. Nih, ada 2-4 bulan menghisap, meraih, semua yang dia raih dalam genggamannya ini bisa dihisap, dimasukkan ke dalam mulut. 4-8 bulan, bayi mengalami perkembangan pengenalan perseptual. 4-8 bulan ini, bayi akan lebih tertarik pada kegiatan mereka sendiri, ya, daripada terhadap bendanya, ya. Dia tidak peduli apa yang dia hisap, apa yang dia raih, tetapi sensasi meraihnya, sensasi menghisapnya itu yang menjadi lebih utama pada tahap ini. Kemudian 6 bulan merespon stimulus baru, mengenali objek, melihatnya dalam waktu yang singkat saja. 8-12 bulan bayi memiliki rencana, contohnya ini juga faktor kekuatan motoriknya sudah semakin baik ya. Contoh, dia memiliki dia mau meraih mainan yang berada di belakang mainan tertentu, maka mainan yang di hadapannya akan dikesampingkan, akan dipinggirkan dulu supaya dia bisa meraih mainan di belakangnya. Untuk fase ini ada fase kritis, ya, fase kritis pada 20 minggu usia gestasi sampai 3 tahun pertama. Ini disebut sebagai golden period. Ini cikal bakal seseorang, secara teori ini disebut golden period. Cikal bakal seseorang itu kategori pandai, sedang, tidak, ya, dengan stimulasi, dengan nutrisi, nah, ya, sangat mempengaruhi perkembangan kognisi anak. Lingkungan internal tadi contohnya asupan nutrisi, ya, kemudian kondisi ibu saat kehamilan. Apakah dia mengalami anemia? Tidak. Dia mengalami gangguan kebutuhan nutrisi gizi atau tidak. Kemudian eksternal bayi, ya, sangat mempengaruhi perkembangan kognisi dan tubuhnya. Stimulus akan meningkatkan perkembangan neuron. Jadi, mulai dari 20 minggu usia gestasi sampai 3 tahun pertama usia kehidupan itu disebut sebagai fase golden period, periode emas. Selanjutnya adalah tahap perkembangan pada usia toddler, yaitu 1-3 tahun. Ini merupakan fase akhir dari fase yang pertama, yaitu sensori motor. Tadi sensori motor kan antara 1-2 tahunan, ya, atau 1,5 ya.
Kemudian di tahap perkembangan anak toddler ini mulai memasuki setelah 2 tahunnya melalui masuk fase praoperasional atau prekonseptual di usia 2 tahun. Anak 2 tahun dapat menyelesaikan masalahnya dengan trial and error proses. Kemampuan anak akan meningkat dalam menyelesaikan masalahnya. Contoh, ketika ada mainan yang baru, anak tidak lagi langsung meraihnya dan memainkan mainan tersebut. Dia akan observasi dulu, memperhatikan, memikirkan bagaimana mainan itu dapat bekerja. Anak mempelajari waktu dan simbol. Contohnya bahwa simbol nyaman itu adalah selimut, simbol nyaman itu adalah gulingnya, bonekanya, seperti itu. Kemudian tahap perkembangan kognisi preschool ya 4-5 tahun ini fase operasional konkret, fase yang ketiga. Anak masih egosentris dan akan membaik nanti sifat egosentrisnya seiring pertambahan usianya. Dia masih belajar secara trial and error, kemudian dia juga berkembang observasi, imitasi, ini meniru perilaku orang dewasa, dan mempraktikkan dalam permainannya, serta membuktikan teori-teori mereka sendiri. Mengajarkan makna disiplin dan kemandirian itu penting bagi mereka, dan upaya kooperatif, serta mengembangkan kemampuan membaca dan berhitung. Selanjutnya, perkembangan kognisi usia sekolah 6-12 tahun ya, 7-11 tahun ini adalah fase operasional konkret ya, fase yang ketiga. 12 tahun nanti fase yang terakhir, fase operasional formal. Ada perubahan dari egosentris menjadi interaksi yang kooperatif, bisa diajak bekerja sama. Kemudian mengembangkan pemikiran konsep yang logis, tidak lagi animisme, tidak lagi artifisialisme, seperti itu. Anak akan belajar mengenai sebab akibat, kemudian mengenal konsep waktu, dia bisa membuat schedule yang baik ya, memahami schedule-nya, kemudian aktivitas keseharian, memahami anak terkait dengan konsep waktu. Contoh ya, hari Senin sampai Jumat adalah hari untuk sekolah, hari Sabtu itu hari bermain, dan hari Minggu itu hari rekreasi. Anak 6 tahun ini mulai bisa membaca jam. 7-8 tahun memahami konsep uang, kemudian kemampuan membaca berkembang dengan baik. Anak 9 tahun memiliki motivasi di dalam dirinya, persaingan. Kemudian anak 12 tahun ini lebih senang bersaing dengan dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Tahap perkembangan anak remaja atau adolescent itu anak remaja 12-18 tahun, mereka fase kognitifnya fase tertinggi seperti kita pada fase operasional konkret ya, merupakan perkembangan kognisi yang matur. Ada imajinatif dan idealistis, kemudian misunderstand antara orang tua dan remaja itu kerap terjadi karena remaja cenderung mendebat, berargumen, argue, kontra, yang ini bisa menyebabkan konflik dan confuse, kebingungan. Sifat perkembangan kognisi adolescent juga lebih memahami sesuatu secara luas, mampu berkomunikasi dengan berbagai topik yang banyak itu dengan orang lain, kemudian menyerap berbagai informasi dengan baik dan cepat. Cara belajar yang dikembangkan saat remaja ini sering menjadi kemampuannya sepanjang hayat. Saat saya SMP, SMA, saya belajar misal di pusat keramaian, malah saya akan lebih cepat
terserap. Saya belajar di angkot, di kereta, di bis, itu akan lebih cepat masuk daripada saya mengurung diri di kamar ya, nutup pintu. Nah, itu malah membayangkan gak jelas ya. Nah, jadi ini cara belajar yang dikembangkan saat remaja sering menjadi kemampuannya sepanjang hayat. Kemudian fase perkembangan seorang dewasa muda ya. Poinnya di sini seorang dewasa muda usia 20 sampai 40 tahun ya. Ini saya belajar sejarah dulu. Saya ajarin sejarah dulu. Dulu ada baby boomers. Baby boomers adalah bom anak-anak. Kelahiran anak-anak pada periode 45 sampai 64 itu luar biasa. Kenapa di tahun ini ada istilah baby boomers? Ya, ada bom anak-anak gitu. Karena ini setelah Perang Dunia Kedua selesai. Situasi politik membaik, situasi ekonomi dunia membaik ya. Kemudian keamanan dunia membaik sehingga ada perkembangan yang luar biasa dari kelahiran anak-anak. Orang yang lahir pada setelah baby boomers 1965 sampai 78 itu disebut sebagai generasi X. Ya, generasi X. Kemudian generasi milenial atau generasi Z ini dari 79 sampai 2000. Ini adalah generasi milenial. Saya lahir di zaman generasi milenial. Lebih dari tahun 2000 ada sebutan banyak generasi. Ya, sekarang 2022 ini sejak per-Covidan ini ya, sejak pandemi Covid muncul istilah generasi strawberry. Ya, generasi strawberry yang kurang semangat, dia pantang menyerahnya itu rendah ya. Tidak mau usaha, tapi banyaknya hanya healing gitu, merasa dia menderita mental illness dan sebagainya. Padahal tidak ada diagnosis dari ahli. Pada tingkat dewasa muda ini, fase perkembangan kognisinya sudah yang tertinggi, fase operasional konkret. Berpikir secara abstrak dan logis, kemudian mempunyai hipotesa, mempunyai jawaban terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, penelitian saat ini bahwa fase operasional formal dibilang bukan merupakan fase terakhir dari perkembangan kognisi. Mulai ada pergeseran, ada ide baru. Disebutkan beberapa teori bahwa ada fase post-formal thought, yaitu fase pemikiran pasca fase formal. Ini mencakup kemampuan kreativitas, intuisi, daya tahan, kemampuan menyerap dan menggunakan informasi. Memahami suatu masalah tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab saja. Ya, ada banyak sebab menyebabkan masalah dan ada banyak solusi. Jadi seorang dewasa itu bisa memikirkan banyak alternatif jawaban dari permasalahannya. Memahami bahwa solusi tertentu bisa jadi lebih baik, jadi dia bisa membaca, membayangkan, imajinatif ya, saya akan menggunakan solusi yang mana. Mereka mampu membandingkan dan menjadi lebih spesifik, fokus pada suatu hal ya. Kemampuan meditasi ini akan membantu mengembangkan fase pemikiran pasca formal ini, post formal talk tadi. Kemudian fase perkembangan kognitif dewasa tengah, ini usia 40 sampai 65 tahun. Ya, mereka sudah berkeluarga, mereka sudah memiliki anggota keluarga yang lebih banyak. Bisa jadi sudah tidak hanya nuclear family saja, tidak hanya ayah, ibu, anak, tetapi sudah ada child in law ya, ada anak menantu, mungkin ada cucu ya.
pada usia dewasa tengah ini. Tidak ada perubahan dari kemampuan kognitif dan intelektual dari usia sebelumnya, tidak banyak perubahan. Fase kognisi terkait ruang, waktu, memori, persepsi, ya belajar pemecahan dan kreativitas ini sudah terbentuk sejak sebelumnya ya. Hanya pengalaman-pengalaman tertentu membuat mereka menjadi lebih kaya ya, akan mungkin pemecahan masalahnya ya, tentang kreativitasnya. Keinginan belajar dapat meningkat sebanding dengan peningkatan motivasi. Mungkin peningkatan jabatan menyebabkan dia meningkat motivasi untuk melanjutkan studi lanjut, bisa jadi profesi, sosial, pengalaman personal saat ini mempengaruhi kemampuan kognisinya. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan kognisi dewasa akhir hingga lansia ya. Di sini saya lihat ya bahwa ada tren masa kini, yaitu kita terjadi yang namanya silver tsunami. Silver tsunami, maaf ya, karena lansia rambutnya kan abu-abu ya, putih abu-abu, maka itu disebut silver tsunami. Itu kan gelombang tinggi besar ya. Nah, jadi silver tsunami ini efek dari baby boomers ya, mereka yang lahir setelah zaman damai, setelah Perang Dunia Kedua, kan tadi terjadi baby boomers, sekarang sudah tua, sudah di dewasa akhir dan lansia. Jadi secara proyeksi baby boomers itu menyebabkan silver tsunami pada masa sekarang, baik di seluruh etnis, di seluruh ras ya. Di Indonesia pun juga demikian, bahwa tingkat kesejahteraan ya, harapan hidup lebih meningkat ya, kemudian pelayanan kesehatan juga baik, sehingga mereka mempunyai usia yang panjang ya. Kalau dulu zaman penjajahan usia muda meninggal karena ditembak mati perang. Nah, baby boomers ini lahir setelah pasca perang, sekarang sudah lansia ya. Jadi di seluruh dunia terjadi peningkatan jumlah dari dewasa akhir atau lansia ini. Di fase dewasa akhir dan lansia ada fase terakhir tadi, operasional formal. Kemampuan kognitif ini berhubungan dengan proses penuaan. Persepsi dapat terpengaruh dari perubahan sistem saraf dan lingkungan. Ada perubahan-perubahan sistem saraf, jadi ada proses degenerasi, ada proses penurunan, baik secara fisik, sosial, intelijensi pun juga ada pengaruh dari proses degenerasi ini. Secara fisik, perubahan di sistem saraf ada penurunan berat massa otak, penurunan aliran darah ke otak, ada penebalan selaput meningen. Selaput meningen adalah selaput yang melindungi otak. Kemudian ada penurunan metabolisme di otak, sehingga menurunkan perfusi otak, mempengaruhi kognisi dan intelijensi seseorang. Aktivitas fisik sangat dianjurkan untuk mempertahankan kemampuan kognisi. Intelijensi, kemampuan memecahkan masalah, penilaian terhadap sesuatu, kreativitas, secara umum mengalami degenerasi, mengalami penurunan. Ini bisa disebabkan oleh penyakit degeneratif, contoh aterosklerosis, diabetesnya, hipertensinya, ya. Muncul gangguan kognisi yang paling banyak terjadi di usia 85 tahun ke atas. Gangguan kognisi bisa menyebabkan gangguan pemenuhan ADL. Secara kognisi menurun, saya lupa apakah saya sudah makan apa belum. Ya, jadi bisa jadi dia malah seharian nggak makan. Jadi mengganggu pemenuhan ADL-nya. Untuk short term memory atau memori jangka pendek, ini adalah terkait dengan aktivitas yang baru saja dilakukan. Ini pada lansia seringkali mengalami masalah ya.
Nek sudah minum obatnya atau belum? Dia jawab sudah, padahal belum. Ya, sering hilang short term memorinya. Nek, ini nama saya perawat siapa? Lupa, padahal barusan kenalan. Ya, hal-hal ini harus kita pahami sehingga nanti bisa memberikan edukasi yang tepat. Media apa yang harus saya gunakan, ya, teknik apa yang harus saya gunakan, sehingga dia bisa merawat dirinya dengan penyakit-penyakit tertentunya. Sedangkan untuk long term memory terkait dengan memori lebih dari 72 jam yang lalu, bahkan sampai bertahun-tahun yang lalu, ini tentang masa kecilnya, tentang gurunya, tentang zaman perjuangan Belanda, orang tua, dan lainnya, ini akan ingat. Dia bisa jadi, ya kan, tetap mengingat cara memakai baju, karena memakai baju sudah diajarkan dari sejak dia kecil. Paham ya? Beberapa lansia yang jauh lebih tua ini kesulitan juga menggali long term memory, ya, karena bisa jadi informasi tersebut jarang digunakan. Dia bertemu dengan teman sebayanya dulu, dari sekampungnya dulu, dia lupa ini namanya siapa, dulu rumahnya di mana, bisa jadi lupa karena informasi tersebut jarang digunakan. Beberapa lansia lainnya, short term memorinya lebih sulit untuk diingat. Kita berikutnya setelah memahami bagaimana tahapan kognisi dari setiap daur hidup sepanjang hidup manusia, ya, bagaimana implikasinya, bagaimana kita menggunakan hal tersebut dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi teori Piaget tadi jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak sampai usia lansia. Karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahapan-tahapan perkembangan tertentu ya pada kemampuan berpikir anak atau individu di levelnya. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan pembelajaran, kita bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi anak atau individu. Misalnya cara memilih cara penyampaian materi harus sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir yang dimilikinya. Berikutnya, dari implikasi penggunaan teori perkembangan kognisi, kita mempelajari pendidikan pada pasien oleh perawat atau kita sebut sebagai edukasi perawat. Ini terkait mengajarkan klien, pasien, sebagai bagian dari praktik keperawatan dan fungsi keperawatan mandiri. Ada hak pasien, a patient bill of right, ini sudah diatur yang mencakup bahwa pendidikan adalah hak seluruh pasien. Klien di sini bisa dari individu, keluarga, atau masyarakat luasnya. Tindakan praktik perawat ini terkait dengan pengajaran atau edukasi pada pasien dan keluarga berdasarkan a patient bill of rights ini menjadi legal, ya, menjadi legal di mata hukum dan menjadi tanggung jawab profesional perawat. Edukasi pasien ini adalah proses belajar yang dapat membantu pasien berpartisipasi lebih baik dalam perawatan mereka, dalam perawatan penyakitnya, dan membuat keputusan-keputusan selama perawatan. Perawat perlu menilai bagaimana budaya pasien, keyakinan agama, mungkin adanya hambatan emosional, keinginan dan motivasi untuk belajar, bisa jadi keterbatasan fisik, hambatan komunikasi, ya, tingkat ekonomi dan psikososialnya, dan kemampuan kognitif sebelum memulai proses belajar mengajar dilakukan. Karena hal-hal tersebut bisa mempengaruhi proses belajar mengajar yang akan dilakukan antara pasien dengan perawat. Ini adalah sistem kesehatan
bahwa secara sistem kesehatan itu ada preventive care, primary care, secondary, tertiary, restorative care, dan continuing care. Untuk preventive care, ya, itu prevensi, mencegah penyakit tertentu, ya. Dan health education, ada edukasi kesehatan di sini. Di sini peran perawat juga bisa dari seluruh jenis tenaga kesehatan, bisa semuanya berperan dalam healthcare system ini. Juga perawat tentu saja. Primary care ini mendeteksi, ya, perawatan rutin dan awal. Kemudian secondary care ini adalah fase akut ketika seorang pasien harus datang ke fasilitas kesehatan karena kondisi emergensi, kondisi kritis, ya. Kemudian untuk tertiary care, ya, ini pasca secondary care. Pasien sudah melewati fase emergensi dan kritisnya, tetapi dia hidup dengan penyakit tertentu, ya. Kemudian mungkin juga ini ada rehabilitasi di sini. Kemudian selanjutnya adalah restorative care. Ini di sini saya menampilkannya. Restorative care ini intermediate, ya, follow up care, contohnya pasca operasi, perawatan rutin, atau perawatan medikal secara rutin. Juga ada rehabilitasi dan home care. Untuk continuing care, ini fase chronic care, ya. Kemudian long term care, personal care, dan juga hospice care. Hospice care bisa di aged care, di rumah-rumah panti jompo, atau juga di rumah pasien sendiri, itu termasuk hospice care. Di sini kita memahami healthcare system karena kita bisa masuk sesuai dengan kondisi pasien. Apakah dia membutuhkan preventive care, primary care, secondary, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengambil topik, ya, edukasi pasien yang tepat sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Ya. Nah, ini contoh, ya, secara lebih rinci contoh jenis pelayanan di setiap tingkatan. Preventive and primary care, ada health promotion. Di sini saya mau sampaikan. Ada health promotion, promosi kesehatan, upaya mencegah nih orang sehat, orang optimal, tidak jatuh sakit, tidak berpenyakit. Kemudian ada prenatal care, well baby care, ya, nutrition counseling, ya, family planning, meditation classes, kemudian ada emergency prepare class, dan sebagainya. Kita bisa masuk banyak hal di sini untuk health promotion. Kita bisa edukasi ibu hamil, ya, supaya kehamilannya tidak menjadi patologis karena proses kehamilan itu alamiah. Ya, kita bisa mengajarkan baby care, well baby care, cara memandikan bayi, cara memijat bayi, nutrisi pada bayi, ya, dan seterusnya. Bisa ada olahraga, kemudian family planning, mulai dari misal perencanaan keluarga berencana, ya. Kita banyak hal masuk, baik di preventive care maupun primary care, ya. Pengukuran tekanan darah, screening, ya, untuk identifikasi jangan sampai terjadi hipertensi dan seterusnya. Untuk secondary care ini tadi fase akut, fase seseorang pasien, klien, ya, harus ke fasilitas kesehatan. Ini pun di sini edukasi ada banyak. Pasien mau dilakukan radiologi atau laboratorium diagnostik prosedur, pasien bingung saya mau diapain. Nah, di situ edukasi pasien masuk, ya. Pasien mau surgical prosedur, mau prosedur operasi, bagaimana anestesinya, bagaimana proses pembedahan, bagaimana pre-nya, bagaimana post-op-nya, itu bisa masuk perawat di situ untuk health education, ya. Kemudian tertiary care,
bagaimana perawatan pasca operasi, ternyata dia mengganggu amputasi misal, bagaimana dia bisa mobilisasi, kita perlu ajarkan. Pasien dengan chronic disease, dengan gagal jantung, gagal ginjal, dengan stroke ya, kita bisa mengajarkan bagaimana pemenuhan nutrisi, aktivitasnya, rekreasi buat mereka ya. Seluruh healthcare system kita bisa masuk health promotion-nya. Ada sebetulnya pergeseran istilah. Kalau dulu disebut sebagai pendidikan kesehatan, kemudian berubah menjadi perilaku kesehatan, sekarang istilah yang diadopsi adalah promosi kesehatan. Pengertian dari promosi kesehatan sendiri ini adalah kombinasi upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan dari organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau kondisi hidup yang menguntungkan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, individu, kelompok, etnis, seperti itu. Jadi promosi kesehatan itu tidak hanya teaching, tidak ada pendidikan saja, sehingga pergeseran istilahnya ke tidak lagi pendidikan kesehatan, tetapi ke promosi kesehatan. Ada juga menurut Kementerian Kesehatan tahun 2005 bahwa promosi kesehatan ini upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk serta bersama masyarakat. Ini agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya dari masyarakat sesuai dengan sosbud setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Untuk tujuan dari promosi kesehatan yaitu menciptakan atau membuat masyarakat yang mau, willingness, ability, memelihara kesehatan. Ya, berarti mau dan mampu mencegah, meningkatkan kesehatannya, mencegah penyakitnya, kemudian melindungi diri dari gangguan kesehatan, ya. Meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya tadi ya. Kemudian kesehatan perlu ditingkatkan karena derajat kesehatan baik individu, kelompok atau masyarakat ini sifatnya dinamis, tidak statis. Pagi hari aman nyaman, siang hari kena panas pusing gitu, bahwa itu sifat dari kesehatan sendiri, itu sifatnya tidak statis atau dinamis. Intervensi perilaku dalam promosi kesehatan tadi ada mengurangi perilaku negatif ya, meningkatkan perilaku positif, mencegah perilaku negatif, mencegah menurunnya perilaku positif. Contoh, mengurangi perilaku negatif, kurangi kebiasaan merokok. Meningkatkan perilaku positif, mendorong kebiasaan olahraga. Mencegah meningkatnya ya perilaku negatif. Contohnya, mencegah peningkatan perilaku seks bebas. Mencegah menurunnya perilaku positif. Contohnya, mencegah penurunan perilaku makanan yang kaya serat. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan ruang lingkup promosi kesehatan, bisa berdasarkan area masalah. Ada banyak sudut pandang ya kalau kita bicara ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama dari areanya. Bisa jadi kita pandang itu area kesehatan ibu, anak, ya, lansia, atau sebagai penyakit infeksi, non-infeksi, karena kecelakaan, bencana, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan tingkat pencegahan, tadi juga di healthcare system ada pencegahan, ada primary care, ada secondary care, ada tertiary care. Nah, di sini terkait dengan tingkat pencegahannya pun juga bisa dianggap seperti itu. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Terkait dengan pencegahan primer, meningkatkan derajat kesehatan atau health promotion.
Ya, kemudian ada perlindungan khusus. Selanjutnya ada pencegahan sekunder, diagnosis dini, pengobatan segera, karena pencegahan sekunder itu ketika seorang ada tanda gejala yang mengganggu di tubuhnya dan dia perlu pengobatan. Serta ada pembatasan cacat atau disability limitation. Kalau tersier pasca rumah sakit ya rehabilitasi. Kalau berdasarkan pelayanan kesehatan dasar, ruang lingkup promosi kesehatan bisa terkait apa saja. Ada acute primary care, health education, health promotion, disease surveillance and monitoring, serta community development. Untuk kegiatan-kegiatannya seperti pendidikan kesehatan masyarakat, mengenal masalah kesehatan, ya tidak membuang sampah sembarangan, ya kandang ternak ada di mana, jamban ada di mana, sumber air bersih, ventilasi udara di rumah, pencegahan penyakit-penyakit infeksi yang massal gitu ya, yang di komunitas, ada TB, ada diare, ada apa lagi? Hepatitis A ya. Nah, kemudian meningkatkan ketersediaan pangan dan nutrisi, penyediaan air bersih dan kebutuhan sanitasi dasar juga terkait dengan imun. Kegiatan lain, pelayanan kesehatan KIA, kesehatan ibu dan anak serta KB, pencegahan penyakit endemik lokal, contoh tadi hepatitis A gitu ya. Kemudian diabetes demam berdarah, malaria, nah seperti itu endemis lokal. Kemudian pengobatan yang memadai untuk penyakit-penyakit umum dan kecelakaan serta obat-obatan esensial. Ruang lingkup Ronkes yang berikutnya terkait dengan aktivitas. Ada Build Health Public Policy, ya aktivitas ini tingkat atas ya, tingkat departemen kementerian, nah gitu-gitu, membuat kebijakan publik yang sehat ataupun dari kelurahan, dari kecamatan, dari UPTD puskesmas gitu ya, atau dari dinas kesehatan, dari institusi gitu, dari organisasi, dari kampus gitu, membuat kebijakan publik yang sehat. Contohnya, dilarang merokok di kampus. Nah, itu adalah kebijakan publik yang sehat. With healthy public policy. Kemudian create supportive environment, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung ya. Contoh peningkatan pencegahan penyakit COVID-19, beri tanda pada kursi-kursi yang dilarang diduduki. Create supportive environment. Lakukan rapat di outdoor. Nah, seperti itu. Menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian strengthen community action, perkuat kegiatan masyarakatnya dengan perilaku sehat. Jumat adalah olahraga. Nah, seperti itu. Develop personal skill, yaitu kemampuan peningkatan, kembangkan, ya tumbuhkan kemampuan pribadi dengan kelas-kelas personal juga dengan health promotion tadi. Reorient health service, orientasikan ulang pelayanan kesehatan. Kalau kita sakit kita kemana, bisa rujuk kemana. Terkait dengan perilaku kesehatan, Promkes sendiri bisa dibagi pengetahuan kesehatan, sikap dan praktik atau perilaku. Derajat terendah adalah kognitif, kemudian afektif dan skill. Kognitif pengetahuan, afektif sikap pemikiran saja, hanya di otaknya saja. Oh, saya tahu hipertensi, saya bisa menghindari makanan berlemak. Ya, sampai ke perilaku, tidak makan gorengan secara berlebihan, tidak makan mendoan satu piring dalam satu waktu gitu. Atau tidak junk food 3 kali makan gitu ya, KFC-an dan sebagainya 3 kali makannya. Dia tahu di otaknya ya, di pemikirannya dia paham bahwa junk food itu tidak baik, tapi dia masih melakukan.
dia paham rokok itu berbahaya, dia menginternalisasi rokok itu berbahaya, tapi prakteknya masih merokok. Ya, ini tingkatan terendah adalah pengetahuan, afektif, dan nanti ke skill, ke perilaku atau praktik kesehatan. Untuk lingkup pengetahuan kesehatan, yaitu apa yang diketahui seseorang, ya, yang diketahui, yang dipahami. Pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang faktor terkait kesehatan, ya, pengetahuan tentang fasilitas kesehatan. Oh, saya tahu di situ rujukan tingkat pertama, saya tahu di situ puskesmas, saya tahu di situ poli, dan sebagainya. Sedangkan sikap, pendapat, penilaian seseorang terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Setelah dia tahu, dia punya pendapat, punya penilaian. Ya, ada banyak flyer, ada banyak iklan COVID itu berbahaya. Kita harus social distancing. Tapi ketika itu diolah di dalam otaknya, itu akan menciptakan sikap kesehatannya. Ya, apakah dia pemahamannya, sikapnya sesuai dengan pengetahuannya atau tidak. Contoh, sikap terhadap penyakit menular, ya, sikap terhadap faktor yang terkait dengan mempengaruhi kesehatannya. Dia tahu COVID itu penyakit menular, tetapi di pikirannya, itu hanya konspirasi saja. Itu sikap. Ya, apakah itu nanti terrepresentasi ke perilaku kesehatannya atau tidak? Nah, itu bisa berdasarkan dari pengetahuan dan sikapnya. Apakah dia akan melakukan pencegahan penyakit COVID dengan sering cuci tangan, dengan menjaga social distancing, physical distancing? Apakah dia melakukan vaksinasi? Nah, 3 hal ini saling terkait. Pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan. Yang berikutnya, praktik atau perilaku kesehatan adalah semua kegiatan aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan. Dia tahu COVID itu berbahaya, sikapnya tidak mendukung, dia tetap tidak menjaga physical distancing, dia tidak melakukan imunisasi. Giliran dia kena COVID, dia tetap menuju ke pelayanan kesehatan. Ya, kadang dari pengetahuan, sikap, dan perilaku itu matching, sejajar. Ya, dia tahu sikapnya baik, perilaku baik. Tapi ya bisa saja orang menjadi berbeda. Dia tahu sikap jelek, begitu ketemu penyakitnya, dia tetap berobat. Atau dia tahu sikapnya bagus dalam pencegahan, ketika dia sakit dia malah datang ke dukun. Hal-hal yang seperti itu, ya, itu terkait dengan ruang lingkup berdasarkan perilaku kesehatan. Prinsip-prinsip dari promosi kesehatan kita harus mengedepankan bahwa itu berfokus pada pasien, bukan pada diri perawat. Yang penting saya sudah melakukan edukasi pada pasien. Salah. Prinsipnya berfokus pada pasien. Apakah pasien dapat menginternalisasi, dapat memahami, dapat mengerti, dapat berperilaku kesehatan seperti yang kita ajarkan. Ya, fokusnya pada pasien, bukan yang penting saya sudah edukasi, yang penting saya sudah melaksanakan peran saya sebagai perawat. Tidak begitu. Ya, klien dimotivasi mengekspresikan perasaan, pengalaman pada perawat, sehingga kita perawat bisa lebih mengerti tentang uniknya pasien, ya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang memenuhi kebutuhan pasien secara individual. Kemudian bersifat menyeluruh dan utuh atau holistik.
Harus dipertimbangkan pasien secara keseluruhan, tidak hanya berfokus pada muatan spesifik. Pasien itu kan seorang individu yang kita harus pandang secara holistik, tidak hanya dari segi kesehatannya, bagaimana dari segi sosial ekonomi, pendidikan, ya, tingkat kesehatannya, kemudian sosial budaya, agama, ya, itu harus kita pahami sehingga memandang pasien secara holistik. Jadi kita tidak terjebak hanya berfokus pada muatan yang spesifik saja. Kemudian ada negosiasi. Perawat dan pasien perlu bekerja sama bersama-sama menentukan apa yang perlu diketahui dan apa yang penting diketahui terkait dengan kesehatannya. Harus interaktif, yaitu proses dinamis, hubungan dua arah, perawat pasien, pasien perawat. Ya, ada partisipasi perawat dan juga timbal balik dari pasiennya sehingga promosi kesehatan ini bisa terserap dengan baik. Untuk karakteristik munculnya masalah pada kebutuhan promosi kesehatan, secara verbal pasien bisa menyatakan atau individu atau keluarga atau masyarakat secara verbal menyatakan, apakah ibu tahu tentang penyakit ibu sendiri, contohnya diabetes itu apa bu, tanda gejalanya apa bu, mungkin ada ungkapan, oh saya tidak tahu, saya nggak tahu, waktu itu cuma saya periksa ternyata gula darah tinggi, jadi saya nyatakan diabetes. Untuk tanda gejalanya saya sendiri tidak paham. Nah, itu ungkapan-ungkapan verbal bahwa dia butuh edukasi, dia butuh promosi kesehatan. Atau kalau kita observasi, ada tidak akurat mengikuti instruksi, ya, tidak akurat dalam mengikuti perintah. Ya, contohnya keluarga atau pasien. Ibu, ini nanti obatnya diminum 30 menit sebelum makan, karena ini yang mengendalikan glukosa darah. Nah, ternyata begitu kita lihat obatnya tidak diminum. Kenapa ibu tidak meminum obatnya? Karena obat itu membuat saya mual, membuat saya tidak nafsu makan. Contohnya begitu. Jadi, pasien keluarga tidak akurat mengikuti instruksi terkait dengan kesehatannya. Contoh, tidak akurat dalam suatu uji tertentu. Kita bisa melakukan pengkajian, contohnya, apakah ibu sudah paham terkait dengan pengendalian diabetes? Ya, kita uji tertentu. Oh, saya nggak tahu mengendalikan diabetes, saya taunya mengurangi nasi, dah itu. Padahal ada banyak yang lainnya, 4 pilar pengendalian diabetes, edukasi, diet, monitoring blood glucose, pengobatannya sampai olahraga. Ya. Kemudian contoh lagi perilaku yang tidak sesuai. Sudah tahu diabetes tapi tetap minum air sirup. Ya kan, itu perilaku yang tidak sesuai. Hal-hal seperti ini baik dari ungkapan verbal maupun sampai ke perilaku tidak menunjukkan perilaku kesehatan yang baik. Itu berarti pasien butuh promosi kesehatan. Kita perlu mengkaji kesiapan pasien untuk belajar. Tadi kita sudah memahami karakteristik pasien butuh promosi kesehatan, butuh health education. Nah, sebelum kita lanjut pada kita harus aksi nih, kita harus melakukan health promotion, kaji dulu kesiapan pasien. Pertama, kesiapan emosi. Apakah secara emosi itu pasien siap belajar? Apakah pasien dalam kondisi cemas, depresi, berduka? Karena hal-hal seperti ini bisa mengganggu kesiapan pasien untuk menerima informasi, untuk siap belajar. Berikutnya, kesiapan kognisi. Apakah pasien dalam kondisi kognisi yang baik, dia bisa berpikir jernih, dia bisa fokus, orientasinya baik, dia sadar penuh, ya. Orang lagi jet lag, orang lagi nge-lag itu diajak
promosi kesehatan nggak akan masuk. Dia iya aja, keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, kebalik. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya, tidak terinternalisasi. Apakah pasien dalam pengaruh zat-zat yang mengganggu tingkat kesadarannya? Kalau pasiennya pasca operasi 30 menit kita berikan health edukasi untuk penurunan nyeri, nggak akan masuk gitu. Karena dia masih nge-fly. Ya, jadi kaji juga tingkat kesiapan kognisi dengan baik. Selanjutnya, kaji kesiapan berkomunikasi. Sudahkah pasien dapat berhubungan dengan rasa saling percaya? Kalau saya bilang disingkat bina hubungan saling percaya, BHSP. Ya, singkatannya BHSP itu pertama sebelum kita ke pasien ya. Cari tahu dulu nama pasien ya, karakteristiknya seperti apa. Baca di rekam medis. Jangan tanya jadi kita itu menyapa pasien, benar ya dengan Bapak Ahmad, bukan Bapak siapa namanya, itu nggak ada modal banget kalau Bapak siapa namanya. Tapi kita harus memahami kesiapan komunikasi kita pun ya harus BHSP itu, bina hubungan saling percaya. Ya, kita sudah menggali pasiennya dulu dari rekam medis ya atau dari dokumen-dokumen lain ya untuk validasi pasien. Itu modal banget untuk melakukan rasa saling percaya, bina hubungan saling percaya ya. Kemudian apakah pasien belum mau menjalin komunikasi? Bisa karena belum menaruh rasa percaya. Hubungan saling percaya antara perawat dan pasien ini menentukan komunikasi dua arah. Dia nggak percaya sama kita ya karena sikap kita nggak profesional. Ya, kita abai dengan kebutuhan pasien, kita abai dengan menghormati pasien, ya. Ya, kita edukasi, Pak, jangan ini itu, ya cuma iya, sekedarnya saja. Ya, melalui waktu saja. Ya, dia tidak interest dengan topik health promotion yang kita berikan. Metode promosi kesehatan ini sesuai dengan tujuan penggunaannya. Contoh ini adalah metodenya, ini tujuannya. Apabila tujuan kita untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan, kita bisa menggunakan metode ceramah, kerja kelompok, workshop, media, massa ya dengan WhatsApp, dengan TV, dengan baliho, dengan koran, atau seminar untuk yang lebih formal sampai kampanye kesehatan. Kemudian kalau tujuannya menambah pengetahuan dan menyediakan informasi, bisa one-to-one teaching, ya kita bisa mengajar perorangan, private, ya di bed pasien, ya. Kemudian seminar, media massa, kampanye, dan group teaching. Empowering ini meningkatkan ya kemampuan diri atau meningkatkan pengambilan keputusan. Bisa workshop, kerja kelompok, training, simulasi, metode pemecahan masalah, fokus group discussion juga bisa, atau peer teaching method. Kalau kita mau merubah kebiasaan, merubah gaya hidup, ya sampai ke latihan keterampilan, training sampai debating. Kemudian merubah lingkungan ya bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan kesehatan. Tidak hanya pemerintah ya, pemangku di situ, pemangku kebijakan, kepala sekolahnya atau kepala desanya, ketua posyandunya yang seperti itu. Untuk media yang bisa kita gunakan dalam promosi kesehatan yaitu secara definisi seluruh sarana atau upaya untuk menampilkan pesan informasi yang ingin disampaikan oleh kita komunikator sehingga sasaran pasien dapat meningkat pengetahuannya yang akhirnya dia berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatannya. Peran media, fungsi media dalam promosi kesehatan ini jelas mempermudah penyampaian informasi, menghindari kesalahan persepsi, kemudian memperjelas informasi, mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi verbalistik, menampilkan objek
yang tidak dapat ditangkap oleh mata, kemudian memperlancar komunikasi. Adapun untuk jenis dari media komunikasi, saya ulas sedikit saja, yang mayoritas saja, karena sekarang berkembang begitu banyak media penyampai pesan ya. Pertama ada media cetak, ini mengutamakan peran-peran visual. Ini biasanya terdiri dari gambaran, kemudian ada kata, ada foto, tata warna, letaknya disesuaikan. Contoh dari media cetak ini ada booklet, ada leaflet, ada flyer, flip chart, lembar balik, rubrik atau tulisan di surat kabar, majalah, poster, foto yang ditempel ya, yang mengungkapkan informasi kesehatan. Ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media promosi. Kelebihan media cetak ini tahan lama, mencakup bisa banyak orang, biaya murah, bisa dibawa kemana-mana, nggak perlu listrik, nggak perlu alat-alat canggih, mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah belajar. Tetapi ada kelemahannya, menstimulating efek gerak dan efek suara, mudah terlipat. Ini sedikit ya, tidak dapat menstimulasi maksudnya efek gerak dan efek suara, karena kita harus baca kan. Kemudian mudah terlipat, mudah sobek. Selanjutnya ada media elektronik, yaitu media yang bergerak, dinamis, ada suara, ada objek yang bisa kita lihat melalui berbagai alat bantu elektronik. Contoh media elektronik, televisi, radio, video, film, kaset, CD, ya, DVD, internet dari YouTube, SMS pun termasuk media elektronik. Kelebihannya ini mudah dipahami, lebih menarik secara visual, sudah dikenal banyak oleh masyarakat, ada tatap muka, contoh bisa live streaming ya, kemudian mengikut sertakan seluruh panca indera, suara bisa kita indera ya, kemudian penglihatan sampai verbal ya, penyajian dapat dikendalikan, bisa diulang-ulang lagi, serta jangkauannya lebih luas daripada media massa. Kelemahannya tentu biaya tinggi, ya sedikit rumit dalam pembuatannya, perlu listrik, ya perlu wifi, menggunakan alat yang canggih untuk produksi, perlu persiapan matang, peralatan bisa berkembang ya seiring perkembangan teknologi, perlu keterampilan penyimpanan dan keterampilan untuk mengoperasionalkannya. Selanjutnya media luar ruangan atau media outdoor, ini menyampaikan pesannya di luar ruangan, bisa melalui media cetak maupun elektronik. Contoh papan reklame, spanduk, pameran, banner, TV layar lebar, ya layar display gitu, dan lain-lainnya. Berisi pesan, slogan, logo ya. Kelebihannya mudah dipahami, menarik, sebagai media informasi umum dan hiburan, bisa bertatap muka, mengikut sertakan seluruh indera juga, dapat diulang-ulang, jangkauan juga relatif besar. Ya. Nah, ini kelemahannya sama seperti media elektronik ya. Biaya tinggi, rumit, perlu alat canggih, persiapan matang ya, dan sebagainya. Ini konsep terakhir, yaitu area untuk edukasi pada pasien. Ini penyimpulan saya bahwa tadi juga di awal di pertengahan sudah kita pelajari area-area untuk edukasi pada pasien. Bisa promotion of health ya, promosi kesehatan. Bagaimana kita bisa edukasi untuk meningkatkan level kesehatan pasien, tentang pertumbuhan perkembangan, tentang kontrol fertilitas, KB, hygiene, nutrisi, aktivitas latihan, olahraga, manajemen stres, kemudian modifikasi gaya hidup, ya, sampai sumber yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tetap prima. Ini untuk area health promotion.
Untuk mencegah penyakit dan injury, topik area kesehatan edukasi bisa terkait dengan screening kesehatan, kemudian cara untuk menurunkan faktor risiko kesehatan tertentu, bagaimana menurunkan level kolesterol, bagaimana menurunkan glukosa darah, ya, menjaga glukosa darah. Kemudian contohnya specific protective health measure ini terkait dengan imunisasi, bagaimana penggunaan kondom, bagaimana penggunaan sunscreen, medikasi, bagaimana perawatan umbilical cord. Umbilical cord itu adalah tali pusat pada bayi baru lahir. Bagaimana pertolongan pertama pada kecelakaan, bagaimana safety. Contoh bagaimana sikap ergonomis saat bekerja, menggunakan seatbelt, menggunakan helm saat berkendara. Kemudian terkait restoration kesehatan di fasilitas kesehatan terkait dengan tes yang akan dilakukan, diagnostik, perawatan dan medikasinya. Kemudian kemampuan untuk self-care, perawatan diri sendiri, dan pemenuhan basic need-nya, activity daily living-nya. Kemudian sumber yang bisa digunakan oleh pasien dan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya. Selanjutnya area adaptasi terkait dengan gangguan kesehatan dan fungsi kesehatan yang sudah terganggu. Adaptasi dalam life skill-nya, kemudian kemampuan untuk problem solving dengan masalah kesehatannya, ya. Kemudian adaptasi dengan status kesehatan, strategi kalau ada masalah kesehatan yang saat ini current problems, contohnya dengan medikasinya, dengan diet, pembatasan aktivitas, penggunaan alat bantu, strategi untuk menjaga kesehatannya tetap stabil dalam perawatan pasca rumah sakit, contohnya bisa terkait dengan penurunan nyeri pada pasien terminal cancer, pada pasien cancer dan sebagainya. Kemudian informasi terkait dengan treatment dengan perawatan penyakitnya, fasilitas yang bisa digunakan, juga sampai ke grieving. Pada proses berduka, ya, konseling pada proses berduka atau kehilangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kebutuhan belajar, ya, dan peran kita dalam melakukan edukasi pada pasien ataupun health promotion. Kalau ada ilmu yang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.